kami dengan baik, Kak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikin. Pertama-tama, sebagai insan yang lemah, patutlah kita menaikkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diridhoinya. Tak lupa pula salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, sang revolusioner sejati kita, Habibana wa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau dan para sahabatnya, para pengikutnya mampu menundukkan pesona dunia dan mengangkat nilai-nilai kemanusiaan hingga sampai saat ini kita menikmati adanya nilai-nilai keislaman yang hari ini kita rasakan. Maksud dan tujuan saya melakukan sosialisasi terkait pendidikan anti korupsi untuk bagaimana teman-teman melihat korupsi ini bukan hanya sebagai satu sisi, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita itu sering terjadi adanya perilaku-perilaku korupsi. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan anti korupsi dalam ranah pendidikan. Bisa baca? Ya. Bisa. Bisa, Kak. Jadi, tapi sebelumnya mungkin saya bagi stiker dulu. Iya. Sama ini. Mungkin bisa baca dulu 5 menit. Bisa kan? Bisa. Sudah. Sebelum kita berangkat lebih jauh, alangkah baiknya kita perkenalan dulu, biar teman-teman di luar sana atau pemirsa bisa mengenal teman-teman. Mungkin dari siapa yang duluan? Baik, perkenalkan nama saya Sri Damayanti Dahlan. Saya mahasiswa dari Stike Surya Global Yogyakarta. Saya angkatan 2018. Dan saya Isnawati Ahmadi, saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan saya Nining Hartatipati, saya berkuliah di Universitas Respati Yogyakarta, jurusan keperawatan. Terima kasih. Baik. Perkenalkan, nama saya Ibnu Tohar, kuliah di UAD Universitas Ahmad Dahlan semester 7. Oke. Jadi yang kita bahas sekarang ini terkait pendidikan. Setelah itu masuk ke pendidikan anti korupsi. Apa yang teman-teman ketahui tentang pendidikan? Apakah pendidikan hanya sebatas pada ruang lingkup sekolah atau
dia mencakup seluruh aktivitas pikiran manusia. Menurut saya, pendidikan itu adalah satu hal timbal balik di mana seseorang sebagai pengajar atau guru memberikan ilmunya, dan timbal baliknya dari orang-orang yang diajarkan seperti siswa-siswa atau murid didikannya itu bisa ada timbal balik dari mereka, yaitu paham akan apa yang diberikan. Itu menurut saya. Ada yang lain? Tidak, Kak. Oh, dari Oke. saya, Kak. Ya. Jadi menurut saya pendidikan adalah pembelajaran atau pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui pelajaran, pelatihan atau penelitian, pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Gitu. Nah, makasih. Oke, ada lagi? Ya. Menurut saya pendidikan itu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi semua pendapat dari teman-teman itu sudah mewakili kata pendidikan. Jadi kalau kita mau lebih spesifiknya lagi, pendidikan adalah satu upaya yang dimana seluruh proses aktivitas pikiran, proses dialektika antara siswa dan murid itu perlu adanya timbal balik. Nah, ini kalau di dalam teori pembelajaran interaktif itu ada yang namanya feedback. Jadi siswa dan guru itu harus sebagai subjek, yang menjadi objek itu pengetahuan. Nah, pengetahuan itu adalah satu realitas yang dimana kemudian seorang pendidik sama seorang peserta mengangkat satu permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, untuk itu kita mengangkat permasalahan terkait korupsi. Nah, korupsi tadi sudah kita singgung bahwasanya korupsi tidak hanya di kalangan para politisi, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita sering terjadi yang namanya perilaku korupsi. Nah, jadi perilaku korupsi ini bukan sebatas korupsi uang, tetapi korupsi waktu, korupsi jabatan, dan lain sebagainya. Untuk itu kita coba merefleksikan kembali apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah di dalam proses mengajarnya teman-teman pendidik itu ada nggak perilaku koruptif di dalam proses itu? Misalnya kayak tadi korupsi waktu atau korupsi ini jabatan, ada tidak misalnya perilaku seperti itu? Kalau ada, apa? Oke Kak, menurut saya mungkin tindakan korupsi yang terjadi mungkin kedisiplinan ya, mungkin karena mungkin saja pada saat misal dibilang adik-adik datang ngajinya jam segini ya, tapi mereka pada datang jam yang gak sesuai sama apa yang ditentukan. Nah, kedisiplinan ini juga bukan hanya datang dari satu pihak, mungkin antara dua pihak, mungkin dari pengajar ataupun murid-muridnya gitu Pak. Oke, tadi teman kita bahwa yang sering terjadi dalam proses pembelajaran atau proses ketika melakukan TPA, kegiatan TPA itu sering terlambat. Artinya kedisiplinan waktu itu tidak tepat waktu gitu. Jadi untuk bagaimana supaya kedisiplinan itu ditingkatkan, mungkin saya kasih tawaran
terlepas dari teman-teman mau terima atau tidak, kedisiplinan ini kan dia berangkat dari satu kondisi di mana mungkin ada kondisi di mana para pendidik yang terlambat ini mempunyai penyebab-penyebab. Jadi tidak mungkin tidak ada sebab sehingga dia terlambat. Nah, contoh seperti macet di jalan itu kan faktor yang kecil, tapi mempunyai efek yang besar terhadap waktu. Nah, maka untuk meminimalisir waktu sehingga tidak terjadinya korupsi waktu, maka kesadaran Nah, kesadaran akan tugas dan tanggung jawab ini perlu dibangun. Maka kalau sudah terbentuk kesadaran akan tanggung jawab, maka kepedulian terhadap peserta didik itu akan terbangun atau akan terbentuk. Jadi kalau persoalan waktu, korupsi waktu itu kan tidak bisa hanya kita melihat dari satu sisi, bahwasanya korupsi waktu sering terjadi karena gurunya terlambat, tapi tadi ada faktor-faktor penyebab. Jadi tidak secara keseluruhan kita menyalahkan adanya pendidik yang terlambat atau peserta yang terlambat. Nah, sejauh ini teman-teman ada yang mau ditanyakan atau tidak seputar pendidikan atau korupsi? Biar kita diskusi lebih ringan atau lebih jauh lagi. Oh ini Kak, saya mau bertanya. Tadi kan ada yang disebut juga tentang kepedulian. Nah, cara meningkatkan kepedulian itu gimana Kak? Datangnya itu dari pendidiknya langsung atau ada feedback dari murid-murid? Nah, mungkin kita berangkat dari seorang filsuf Socrates atau Aristoteles yang mengatakan bahwa manusia itu adalah zon politik, makhluk sosial. Nah, makhluk sosial itu dia memerlukan adanya keberadaan orang lain. Kalau dalam ideologi kan sistem mutualisme, jadi saling membutuhkan. Kalau kita berpacu pada ilmu antropologi, itu ada yang namanya homo socius. Nah, homo socius itu dalam interaksi itu manusia membutuhkan adanya kerjasama. Nah, sehingga tidak mungkin kepedulian itu akan terbangun tanpa adanya kerjasama. Nah kalau di kajian antropologi juga ada yang namanya ada yang namanya homo symbolicum. Homo symbolicum itu manusia yang identik dengan interaksi yang memakai simbol-simbol. Jadi kalau pada intinya manusia ketika dia berinteraksi itu secara tidak langsung terkonfirmasi dalam otaknya atau dalam pikirannya untuk bertindak. Kalau kita cek di Al-Quran kan Tuhan surat apa? Nahl ayat 78 itu kan Tuhan berfirman bahwa Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Kemudian dia memberikan penglihatan dan pendengaran.
dan hati agar kamu bersyukur. Nah, kata syukur itu kan tidak hanya sekedar ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah serta alam, tetapi bagaimana seluruh instrumen pengetahuan yang melekat pada diri manusia itu difungsikan dengan baik. Artinya mata, hati dan pikiran itu difungsikan dengan proses pengamalan. Itu kan sebagai kalau sudah masuk kepada pengamalan dari instrumen yang melekat pada diri kita, artinya itu adalah kepekaan hati itu. Iya, kepekaan hati yang lebih lebih manusiawi, yang disebut kepedulian itu. Iya. Jadi ini kalau baca di situ itu kan kepedulian itu kan hal yang paling mendasar dalam membangun hubungan, sehingga terjadilah harmonisasi dalam lingkungan sosial. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, mungkin sejauh pembahasan kita ada lagi nggak pertanyaan dari teman-teman? Ada bang saya. Ya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi abang yang ingin saya tanyakan, menurut pandangan abang korupsi itu apa? Korupsi. Menurut pandangan abang sendiri korupsi itu apa? Kalau teman-teman baca di yang saya bagi itu kan korupsi, asal kata korupsi itu dari bahasa Latin. Yaitu corruption. Itu dalam bahasa Inggris. Dari bahasa Latin dikonfirmasikan, dimasukkan ke dalam bahasa Inggris, yaitu corruption. Sampai kita masih corruption. Jadi korupsi itu adalah satu tindakan yang kebalikannya dari sifat adil, jujur. Jadi tindakan korupsi itu sesuatu hal yang paling keji. Jadi korupsi bisa baca. Jadi korupsi adalah satu tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Jadi korupsi itu secara sederhananya itu sebuah tindakan yang merugikan masyarakat banyak, karena dia diamanahkan atau para pejabat diamanahkan, kemudian keluar dari amanah tersebut. Nah, sebenarnya korupsi itu dia tidak hanya merugikan banyak orang, tetapi merugikan diri sendiri, karena dia menipu diri sendiri. Nah, dan juga merugikan negara, khususnya pada keuangannya. Jadi kalau singkatnya, korupsi itu sebuah tindakan yang tidak manusiawi, begitu. Artinya tidak memikirkan adanya dampak dari korupsi tersebut. Jadi dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Karena kalau kita bahas tentang kepedulian ini kan dibagi lagi menjadi peduli terhadap diri sendiri, peduli terhadap keluarga, peduli lingkungan sekitar atau lingkungan masyarakat, dan yang terakhir peduli terhadap bangsa dan negara. Nah,
untuk itu kalau dia, makanya kepekaan atau kesadaran terhadap bahwasanya dia diamanahkan untuk mensejahterakan, bukan mensejahterakan rakyat banyak, bukan mensejahterakan dirinya sendiri. Kan banyak kejadian atau fenomena yang terjadi di mana para pejabat menggunakan jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita temukan ada mobil plat merah atau motor plat merah. Itu kan sering menggunakan motor atau mobil itu di luar jam kerja. Sebenarnya kalau kita lihat di undang-undang, mobil yang dikasih dari pihak pemerintah berplat merah itu digunakan ketika pada saat jam kerja. Tetapi dalam kenyataannya itu mereka menggunakan untuk aktivitas sehari. Menyalahgunakan Nah, jabatan. itu menyalahgunakan jabatan juga. Jadi ya secara Jangan dihapus dulu. intinya gitu. Jadi intinya di dalam korupsi itu telah hilang rasa, keempat rasa ini, yaitu peduli terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa itu. Jadinya maka dari itu kalau korupsi itu tindakan salah satunya yaitu meningkatkan rasa kepedulian dalam diri sendiri, lanjut ke keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara. Gitu ya? Iya. Oke, mantap. Ya. Jadi yang terakhir itu tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan anti korupsi kalau menurut pendapat saya itu lebih kepada penyadaran bahwa korupsi itu tidak baik bagi bagi diri kita, bahkan bagi keluarga kita. Ketika para pejabat itu melakukan korupsi, otomatis anak-anaknya, generasi penerusnya itu kan nanti berdampak juga ketika dia dalam sekolahnya dia akan dikata-katai, dibully. Nah itu yang sebenarnya dari pendidikan itu ditanamkan bahwasanya anti korupsi atau pendidikan anti korupsi itu harus ditanamkan melalui pendidikan agar terbentuk kesadaran sejak dini gitu. Nah mungkin sampai di sini ada pertanyaan lagi atau kita cukupkan? Cukup Bang. Cukup. Setidaknya saya paham tentang pendidikan anti korupsi. Ya. Jangan tanya saya paham. Ya mungkin sampai di sini pembahasan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.